Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perkuliahan kedua ya. Untuk mata kuliah hidrologi, rekayasa hidrologi. Kok tahunnya masih ya? Sebentar, tadi udah diganti. September ya. Kalau pertemuan pertama kita membahas tentang ini ya, siklus hidrologi dan apa itu hidrologi. Maka di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang daerah aliran sungai atau disingkat menjadi DAS ya. Kalau bahasa Inggrisnya watershed ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Catchment area, kemudian river basin. Cuma ya lebih dikenalnya watershed ya dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu daerah aliran sungai? Nah, di sini Anda bisa lihat gitu ya. Secara garis besar, kalau secara harfiah artinya adalah luas lahan, yaitu luas lahan di mana semua air yang jatuh di dalamnya, air apa maksudnya? Air hujan ya. Berarti kalau hujan di lahan itu, gitu ya, air itu kan mengalir di lahan itu ya, yang mana setelah jatuh di lahan itu maka dia akan mengalir dan masuk ke tempat outlet yang sama. Outlet itu bangunan pengeluaran ya. Kalau untuk siklus drainase, siklus hidrologi ya endingnya air itu kan nantinya akan keluar ke laut ya kan. Nah, saya terangkan kembali. Jadi gini, yang dinamanya DAS dengan apa namanya? Secara tulisannya kan daerah ya. Daerah aliran sungai. Nah, artinya gini. Jadi kalau misalkan ini ada hujan, namanya DAS itu adalah wilayah di mana dibatasi ya. Ini ada batas-batasnya, punggung-punggung ada batasnya. Ya. Puncak ya, sebagai batasnya itu adalah puncak atau bukit. Yang mana kalau misalkan hujan di daerah itu, kan misalkan hujan di sini ya, atau di sini, air kan pasti mengalir ya kan. Nah, air yang mengalir itu nantinya menuju ke satu tempat yang sama. Jadi dari sekian daerah ini kita sebut sebagai satu DAS. Kenapa disebut sebagai satu DAS? Karena di semua wilayah ini apabila terjadi hujan, maka airnya itu setelah jatuh ke permukaan, maka dia akan mengalir dan masuk ke tempat outlet yang sama. Outlet itu di sini kita adalah sungai ya. Jadi pertama lewat aliran permukaan, kemudian lewat parit atau drainasenya ya kan. Kemudian ke anak sungai, baru kemudian ke sungai utama, dan endingnya nanti adalah dari sungai itu adalah akan ke laut. Itulah pengertian DAS ya. Berarti suatu daerah. Di mana di daerah itu kalau air hujan, kalau misalkan ada hujan, air yang melewati daerah itu nantinya akan masuk ke satu sungai yang sama. Yaitu yang dinamakan dengan daerah aliran sungai. Ada juga menyebutkan, masih digambarkan ya, berarti kalau ini kita ambil misalkan ini Google Map gitu ya, yang namanya DAS adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung. Jadi ada batasnya itu punggung gunungnya ya, punggungnya. Jadi kalau digambarkan ini nanti akan terangkan ya, punggung. Ini punggung-punggung gunung. Berarti batasnya adalah punggung gunung. Karena kan kalau punggung gunung ini yang akan menentukan kan airnya mengalir ke kanan atau ke kiri. Ya kan? Nah, di mana di daerah tersebut air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju sungai utama pada suatu titik. Berarti kan ini misalkan punggungnya. Kalau hujan berarti airnya kan ke sini. Nah, ini juga airnya akan ke sini. Enggak, ya kan? Nah, yang namanya DAS itu adalah daerah-daerah ini. Kenapa cuma segini? Karena saat hujan, air di daerah yang hitam ini, yang lingkari, airnya itu akan masuk ke satu titik yang sama, yaitu sungai yang warna biru ini.
ya. Nah, itulah dinamakan dengan daerah aliran sungai. Biasanya daerah aliran sungai bisa kita tentukan dengan menggunakan peta topografi gitu ya, dimana dilengkapi dengan garis-garis kontur. Bentuknya seperti apa nanti akan diperlihatkan di slide selanjutnya ya. Nah, peta topografi ini bisa diperoleh di Direktorat Geologi maupun Dinas Topografi. Nah, dari peta topografi nanti barulah kita buat peta daerah aliran sungai. Sebenarnya ada ininya juga ya, ada softwarenya, cuma saya tidak mengajarkan di sini ya, karena kita sekarang lebih membahas tentang konsepnya terlebih dahulu. Tadi ya tentang das, semoga ada gambaran bagi Anda das itu berarti seperti apa. Nah, batas-batas das itu seperti apa? Kalau tadi ini kan tampak kita sebut 3 dimensi lah ya, layoutnya gitu ya. Ini juga sama. Kalau ini adalah tampak 2 dimensinya. Tampak potongan melintangnya lah ya, tampak samping. Nah, batas das itu apa? Batas das tadi kan disampaikan, ya ditentukan oleh topografi. Di mana dari topografi ini akan membagi antara 2 atau lebih daerah cekungan atau tangkapan yang berdekatan. Nih, ini dekat. Batasnya apa antara satu das dengan das yang lain? Ini disebut sebagai wilayah das A, sebelahnya kita sebut wilayah das B. Apa bedanya? Pembatasnya adalah ini, punggung bukit. Karena kan kalau misalkan ada hujan, airnya kan kalau nggak turun ke kiri, maka ke kanan. Iya nggak? Nah, daerah-daerah di sini, ini turunnya ke kiri yang mana saat nanti ke sungai A sini. Ya. Yang ini juga di punggung sebelah sini. Ini kalau nggak ke kiri, ke kanan. Nah, ini yang ke kanan, maka akan masuk ke sungai A. Maka yang namanya das adalah ini. Daerah-daerah di mana kalau hujan, airnya itu akan mengalir ke satu sungai yang sama. Ini juga sama. Ya. Ada gambaran ya. Kalau belum paham juga, ulangi lagi materi ini. Kalau enggak, silahkan cari di internet banyak ya, atau YouTube, jika ingin lebih memahaminya lagi. Sering dengar nggak das itu biasanya kalau ada banjir lah ya, di Jakarta. Kenapa ya banjir Jakarta itu selalu ada gitu ya setiap hujan? Ya tadi bilang, iya itu dasnya malah dipakai untuk pemukiman gitu ya. Makanya daerah-daerah sekitar sungai itu dinamakan dengan das ya. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat bahwasannya sekitar das itu sebisa mungkin dia itu tidak boleh dibangun suatu struktur gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di Jakarta itu dekat sungai itu ada rumah, bahkan ada toilet ya. Kebayang nggak? Berarti kalau misalkan ada hujan, air yang harusnya langsung turun ke sungai itu malah terhambat karena kan ditutupin sama bangunan-bangunan ya. Makanya jangan heran akhirnya terjadilah banjir gitu. Ya panjangnya Jakarta itu selain ya masalah das yang kita bahas ini ya karena ada air, karena wilayah topografinya Jakarta juga ya memang ya pasti ada aja gitu ya banjir gitu ya dari zaman dahulu kala gitu mah. Jadi bukan dari sekarang ya, dari dulu banget masalahnya Jakarta ya itu gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita buat gambarnya secara 3 dimensi, jadi ini kan punggung-punggung tuh yang ini ya, yang kelihatan nih ada punggung-punggung ya. Nah, ini punggung-punggung bukit atau gunung. Nah, saat hujan airnya akan turun ya. Dari permukaan lewat selokan atau drainase ke anak sungai, kemudian ke sungai utama. Kelihatan ya? Tuh. Warna-warna biru ini ya, akhirnya akan mengalir jadi satu tempat, itu dinamakan dengan das. Seperti itu ya. Ini kalau digambarkan seperti ini.
Nah, apa aja sih komponen dari das itu atau watershed? Komponennya adalah secara garis besar ada 5. Yang pertama adalah batas das. Batas das yang warna apa? Di sini ada warna yang garis hitam ini loh. Ini batas das namanya. Ya, ada batasnya. Punggung-punggungnya itu sebagai batas kan. Kalau kita lihat tanpa kata ya bentuknya garis aja gitu ya. Seperti itu. Ya. Nih. Kemudian subcekungan atau subbasinnya. Dia warna hijau muda ini subcekungan-cekungannya ya kan? Kan saat ini punggungnya maka air akan mengalir ke cekungan-cekungan. Yang mana sebelum sampai ke titik yang utama, outlet utama, ya dia melalui drainase gitu ya. Kemudian melalui sungai. Anak sungai misalkan baru ke sungai utama. Setelah itu akan masuk ke drainase pembagi ya. Ini kan drainase pembaginya, jadi lewat drainase dulu. Drainase itu selokan ya kan. Kan sebelum sampai ada sungai, kalau sungai kan nggak semua langsung ada sungai ya. Tapi kalau selokan ya hampir semua jalan itu atau wilayah itu pasti ada selokannya. Biar air itu bisa mengalir tidak lama di atas permukaan, karena salah satu yang menyebabkan aspal itu rusak ya itu adalah karena air ya, genangan air. Makanya dalam perencanaan jalan itu sebenarnya kalau sesuai aturan jalan itu punya kemiringan yaitu 2%. Meskipun kalau kita lihat secara kasat mata mah lurus-lurus aja ya, tapi secara teori harusnya ada kemiringan minimal 2% gitu ya. Lucunya apa? Kalau misalkan hujan, air itu karena miring kan berarti air langsung cepat turun ke selokan. Makanya jangan kalau jalan teh pada rusak gitu ya. Karena sering terendam oleh air. Kenapa bisa terendam? Karena air itu bingung, aku mau mengalir kemana gitu ya. Udah dijadiin rumah, selokan, atau selokannya penuh dengan sampah gitu. Akhirnya mereka lebih memilih untuk diam di atas permukaan dan itu tidak baik. Kalau dalam jumlah banyak akhirnya menjadi banjir ya. Makanya mari kita jaga ya lingkungan kita ya, karena bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri kita sendiri. Habis itu ke jaringan streamnya ya kan, ini masuk ini stream. Kemudian ke outletnya gitu ya. Outlet itu adalah bangunan pengeluarannya ya, sungai ini sungai utama. Nah, menurut dokter atau profesor ya saya lupa, beliau ini dosen saya dulu juga di Undip. Beliau bernama Suripin, Dr. Suripin 2004. Karakteristik das yang berpengaruh besar pada aliran permukaan meliputi, jadi yang mempengaruhi besarnya aliran permukaan pada suatu wilayah itu salah satunya adalah karakteristik dasnya gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Berarti kita akan membandingkan antara kecepatan aliran terhadap volume aliran permukaan. Di mana semakin bertambah laju dan volume, maka luas das akan juga semakin bertambah. Jadi sebanding lah ya. Nah, das itu ada 2 macam, das yang tipenya memanjang, das yang tipenya melebar. Oke, kemudian di das memanjang ini kita bisa lihat kalau kita ingin menghitung curah hujan terhadap waktu, di mana kalau das memanjang itu membutuhkan waktunya lebih panjang. Tetapi besarnya curah hujan tidak terlalu besar. Jadi kalau memanjang itu yang lama itu waktunya, tetapi
apa namanya, curah hujannya kecil ya. Berbeda dengan das yang melebar. Waktunya dia kalau kita lihat dia lebih pendek kan dibandingkan sebelah kiri ya yang memanjang. Tetapi kalau kita lihat curah hujannya lebih besar atau mencapai puncaknya lebih besar. Oke, seperti itu ya perbedaannya ya. Das memanjang, das melebar. Kemudian berdasarkan topografi. Das itu ada das yang kerawatan paritnya tinggi, ada juga kerapatan paritnya yang rendah. Oke, itu graf. Berarti kalau ke sini kita lihat sama seperti tadi ya, kalau paritnya itu kerapatannya tinggi, maka waktu yang dibutuhkan itu lebih pendek. Dengan catatan curah hujannya pun mencapai puncak juga tinggi ya. Rata-rata besar gitu ya nilai curah hujannya, tapi waktunya pendek. Tapi kalau yang kerapatannya rendah, itu waktunya lebih panjang ya. Kalau hujan, waktu untuk mencapai ke permukaan atau ke dasnya lebih panjang, hanya saja curah hujan di setiap titik itu rendah. Jadi kebalikan ya, sebentar ya. Kita lanjutkan. Ya seperti itu ya. Kemudian tata guna lahan. Tata guna lahan itu akan sangat berpengaruh ya, tadi saya sampaikan. Tentu kalau lahan itu hijau, banyak pohon, kosong gitu ya, maka aliran permukaannya pun akan besar gitu ya, dan dia akan terinfiltrasi. Maaf, kebalik ya. Aliran permukaan itu berarti yang mengalir di atas permukaan itu berarti kecil, karena air itu akan masuk ke dalam tanah dan akan cepat sampai ke outlet ya, atau ke sungai. Akan sampai ke outlet atau sungai. Nah, angka koefisien aliran permukaan ini salah satu indikator ya untuk menentukan kondisi fisik suatu das, di mana nilainya dari 0 sampai ke 1. Nah, nilai C itu sama dengan 0 ini bagus banget, yaitu artinya semua air hujan itu masuk ke dalam tanah, itu kan bagus ya. Artinya benar-benar di situ disimpan air itu. Ya meskipun nanti ada yang masuk ke sungai ya, yaitu lewat perkolasi, tapi memang tidak besar. Kalau nilai C-nya 1 artinya apa? Air hujan itu semuanya jadi aliran permukaan, jadi genangan gitu ya. Nah ini kita sebagai banjir ya, dimana semakin jelek tata guna lahannya, maka nilai C-nya ya 1. Karena kan tanahnya nggak bisa nyerap ya, semuanya jadi aliran permukaan atau kita sebut runoff atau disebut juga genangan. Kemudian gimana sih cara menamakan suatu das? Nama das itu biasanya ditandai dengan nama sungai yang bersangkutan. Dan ada titik kontrolnya, di mana titik kontrolnya itu disebut sebagai stasiun hidrometri. Bentar ya. Oke, tadi ya, nama sebuah das itu diambil dari nama sungai. Batas das itu sangat perlu ditetapkan ya, karena tujuannya adalah untuk menetapkan batas das yang akan dianalisis. Penetapan ini dari mana? Dari peta topografi. Karena di peta topografi itu nanti lengkap ya. Ada jalannya, tergambar jalannya gimana, kota, desa, sungainya, konturnya, tumbuhannya, tata guna lahannya lengkap disertai dengan garis-garis kontur.
Nah, dari peta tadi ditetapkan titik-titik tertinggi di sekeliling sungai utama. Yang mana tadi kan batasnya puncak ya. Puncak atau punggung dari bukit itu atau gunung. Dan masing-masing titik itu dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk garis utuh yang bertemu ujung pangkalnya. Nah, garis-garis inilah kita sebut sebagai batas das di titik kontrol tertentu oleh Sri Harto tahun 93. Nah, jadi kayak gini ya. Ini kan batasnya. Batasnya dari apa? Oh, dari punggung-punggung gunung atau puncak. Tret, satu titik. Kayak daun gitu ya. Nah, ini contoh peta das seperti ini. Jadi dari peta topografi dulu, kemudian kita tentukan. Ya, seperti itu. Ini juga sama contoh peta das. Meskipun memang kalau yang orang sipil ya nanti di lapangan tidak ini ya, tidak fokus ke bikin peta ya, karena dilakukan oleh bidang ilmu yang lain. Contohnya kelas ini Anda bisa lihat gitu ya. Bagian SIG itu semacam pemetaan juga ya. Jadi memang fokus di kuliah tersebut terkait pemetaan. Sekarang kita akan masuk ke gimana sih karakteristik sungai dan daerah aliran sungai. Aliran permukaan pada daerah tangkapan air atau das itu terjadi dalam beberapa bentuk ya. Berarti bentuk aliran permukaan itu prosesnya ada 4, di mana endingnya nanti yang tadi ya masuk ke sungai utama. Yang pertama kan kalau Anda bayangkan ada hujan. Hujan itu akan menjadi aliran atau aliran limpasan pada permukaan tanah. Ya kan? Hujan kan turun langsung kena ke tanah. Ya enggak? Setelah airnya turun ke tanah, jatuh ke tanah jadi aliran permukaan, maka air itu akan masuk ke parit atau selokan atau drainase kita sebutnya. Nah, dari drainase nanti kemana? Dari drainase nanti atau parit atau selokan akan masuk ke sungai-sungai kecil. Dari sungai kecil maka akan masuk ke sungai utama. Jadi urutannya kurang lebih seperti itu umumnya. Gitu ya. Jadi ya gimana caranya kita itu tadi ya mengatur ya air itu cepat mengalir ke sungai utama ya, prosesnya lebih cepat karena semakin lama air itu bisa mengalir yang lalu drainase sungai dan sungai utama. Artinya apa? Genangan di atas permukaan itu lebih lama kalau kita sebut sebagai banjir ya kan? Dan itu kan tidak baik ya, merugikan manusia baik secara materi ya, rumahnya kena banjir misalkan gitu ya, kotor, barang-barang hilang gitu ya. Itu contohnya. Kemudian yang ke selanjutnya tingkatan sungai. Nah, sungai itu macam-macam. Ada parit itu tadi drainase atau selokan, masuk ke alur yang lebih besar, ke anak sungai, barulah sungai utama. Karena tadi tingkatnya bermacam-macam, gimana cara menentukan kenaikan tingkat ya dari parit ke yang besar, ke anak sungai, baru ke sungai utama. Contohnya ini ada sungai dengan tingkatan nomor 1. Tingkatan nomor 1 kita anggap parit. Apabila ada 2 parit bertemu, maka dia akan meningkat menjadi tingkatan kedua. Atau kita sebut misalkan tadi alur yang lebih besar. Kemudian 2 ketemu, ini lagi dari ujung 1 sama 1 jadinya 2, naik tingkatannya 1 sama 1 naik tingkatan jadi 2. Kemudian ini juga 1 sama 1 2, 1 sama 1 2. Kemudian ini 2 sama 2 maka meningkat jadi 3.
Kemudian ini ada 2 sama 1. Terus gimana ya? Yang satunya 1, yang satunya tingkatannya 2. Maka kita pilih yang besar. Bukan jadi 3, tapi pilih yang besar antara 1 dan 2, yaitu jadi 2. Ini juga 3 sama 2, maka pilih yang besar menjadi 3. 3 sama 2, pilih yang besar menjadi 3. 2 tambah 3 yang besar jadi 3. 3 sama 1, pilih yang besar menjadi 3. Nah, itulah gambar jaringan sungai dan tingkatannya. Kurang lebih seperti itu ya. Urutan tingkatan sungai. Bentar ya. Tadi adalah gambar jaringan sungai ya dan tingkatannya. Sekarang kita masuk ke neraca air. Oke. Neraca, pernah dengar kata neraca ya? Neraca itu berarti timbangan lah ya. Kita namanya adalah timbangan gitu ya. Nah, kalau secara arti, secara harfiah, pengertian neraca adalah perkiraan secara kuantitatif berarti secara perhitungan gitu ya, secara jumlah dari siklus hidrologi dapat dinyatakan berdasarkan prinsip konservasi massa yang disebut dengan persamaan neraca air. Nah, persamaan neraca air ini akan menunjukkan atau menggambarkan bahwasanya di dalam suatu sistem hidrologi, di sini kita ada das, ada waduk, danau, aliran permukaan itu, kita bisa mengevaluasi berapakah air yang masuk dan berapakah air yang keluar. Yang inflow maupun yang outflow. Jadi bisa ya. Jadi misalkan waduk sebesar itu, yang secara logika gimana cara ngitungnya, apa diukur pakai meteran kan enggak ya, tapi tadi menggunakan sistem neraca air, dimana pengukurannya itu dalam satu periode waktu tertentu. Kita ambil contoh di sini. Ini adalah suatu imbangan air di dalam danau. Ini gambarnya ya, potongan melintangnya seperti ini. Intinya di neraca air ini kita menganggap bahwasannya jumlah air yang masuk itu harus sama dengan jumlah air yang keluar. Ya. Inflow itu harus sama dengan outflow. Artinya apa? Inflow dikurangi outflow sama dengan 0. Ya. Jadi air yang masuk harus sama dengan air yang keluar. Atau air masuk dikurangi dengan air keluar sama dengan 0. Nah, dari sistem atau bagian dari siklus hidrologi yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, ada presipitasi, ada evaporasi, evapotranspirasi, perkolasi, infiltrasi gitu ya. Itu merupakan bagian-bagian dari siklus hidrologi. Itulah nanti yang menentukan jumlah air yang masuk dan air yang keluar. Kita akan mendefinisikan mana sih dari siklus hidrologi itu yang menyebabkan atau termasuk kategori aliran yang masuk ke dalam suatu aliran permukaan atau danau kalau di sini ya. Yang pertama, air yang masuk itu diperoleh pertama adalah dari presipitasi. Kalau hujan berarti kan menyebabkan air masuk ke danau kan? Maka dia termasuknya inflow. Oke, positif ya. Menyebabkan air jadi banyak ya kan? Sumber airnya. Kemudian key inflow dapat dari mana? Key inflow misalkan dari das, ada aliran permukaan, ada yang masuk ya, maka dia key inflow. Kalau outflow air yang keluar. Air keluar tuh berarti untuk apa? Misalkan kalau danau dipakai untuk air baku misalkan, atau danau itu airnya dipakai untuk sumber tenaga listrik misalkan gitu ya, berarti dia outflow. Meskipun nanti di materi ini langsung ya diinfokan ini sebagai inflow maupun outflow gitu ya. Jadi Anda tinggal
menentukan atau mendefinisikan mana yang inflow, mana yang outflow. Kemudian G1, GI sama G0. GI itu adalah ground, berarti air yang masuk tapi lewat dalam tanah. Semacam perkolasi. Selain bisa masuk, air itu bisa keluar lewat bawah tanah ya. Bagi kalau materialnya atau strukturnya terbuat dari tanah biasa, itu pasti ada rembesan untuk keluar. Kemudian evaporasi. Evaporasi berarti apa? Penguapan. Berarti menyebabkan airnya keluar. Maka nilainya apa? Negatif. Negatif E. Oke. Kemudian transpirasi. Transpirasi sama. Penguapan akibat tanaman ya. Berarti dia juga menyebabkan airnya keluar. Maka nilainya negatif juga. Terkadang di suatu kasus digabung gitu ya, langsung nilai evapotranspirasi. Tidak masalah ya, berarti keduanya itu adalah dia berarti menyebabkan air keluar atau outflow. Kemudian ada namanya delta S, merupakan perubahan volume tambungan untuk selang waktu tertentu. Delta S maka dia karena tadi perubahan gitu ya, dalam selang waktu tertentu maka dia sifatnya adalah outflow. Intinya ada perubahan dengan berbagai kondisi gitu ya, berbagai sebab ternyata ada perubahan volume tampungan, di mana volume dibagi dengan waktu maka akan diperoleh nilainya ya, nilai debit volume bagi waktunya. Meter kubik per detik itu kan satuan debit. Kita masuk ke contoh soal. Suatu das, nah di sini juga nanti saya juga di materi ini akan ini ya mencoba, karena habis ini nanti ya tanya jawab. So, disiapkan ya, mengingat kembali tentang konversi satuan gitu ya. Karena sangat penting sekali dan dasar dan modal Anda nanti sampai lulus, bahkan mungkin di tempat kerja juga terkait tentang konversi satuan. Ya minimal harus hafal ya, satuan dasar panjang, satuan dasar massa, kemudian ada tambahan yang giga, mega, kilo, giga, mega, mikro, nano, piko, itu harus hafal. Bukan berarti Anda baru ngapa kan, sebenarnya itu kan dasar banget ya waktu SMP atau SMA. Maka sayangnya kadang banyak yang lupa. Oke, yang pertama adalah ada suatu das luasnya 1000 km persegi. Das ya, 1000 km persegi, memiliki kedalaman hujan tahunan rata. Berarti kalau kayak gini kita definisikan dulu luas. Tulis ya di sini ya, 1000 km persegi. Superscript. Nah, kita ubah ke dalam meter persegi. Bagus lagi sih sebenarnya langsung diubah ke milimeter ya. 10 pangkat. Oh ya, kilometer. Tapi ya udah kita ubah dulu ke ini ya, ke meter persegi. Ini harus hafal ya. Kilometer ke meter berarti kan turun. Turunnya berapa tingkat? 3 tingkat ya. Sekali turun kalau satuan luas berarti dikalikan 10 pangkat 2. Ya kan? Berarti kalau 3 tingkat dikalikan 10 pangkat 6. 1000 sendiri kan 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 9 dapat dari mana? 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6. Jadinya 10 pangkat 9. Nah, ini silahkan Anda explore lagi. Nanti akan kita diskusikan. Kalau masih ada yang bingung, semoga aja emang enggak ya. Semuanya paham. Karena kemarin saya waktu ngajar McCrack, mahasiswanya pada nanya tentang konversi ini gimana caranya. Masih pada bingung. Kalau ini masih sederhana lah ya, belum dari
berat ke massa, kemudian dari tekanan, mega ke kilo, ya, ke nano dan sebagainya. Oke, yang pertama itu, kemudian kedalaman hujan tahunan rata. Ini kita sebut sebagai P, hujan kan, kedalaman hujan. Di sini ada kata-kata tahunan. Jadi P-nya 2500 mm per tahun. Karena ada kata tahunan, maka satuannya bukan cuma 2500 tapi dibagi dengan tahun. Karena tahunan. Kalau di datanya misalkan kedalaman hujan bulanan rata, ya berarti milimeter per bulan. Gitu ya. Kemudian setelah itu kehilangan air karena infiltrasi, maka kita lambangkan dengan I, yaitu 750 mm per tahun. Oke, kita masukkan datanya ya. Kemudian penguapan akibat evaporasi dan evapotranspirasi kita sebut sebagai E dan T jadi satu. E dan T jadi satu, ya kan? Itu nilainya 1000 mm per tahun. Jadi satuan untuk PI dan parameter yang lain itu umumnya adalah satuan panjang, kedalaman, ya, per satuan waktu. Karena kan kalau aliran permukaan kita hitung genangan itu kan gimana caranya, bukan volume ya. Kalau volume nggak bisa kebayangkan luasnya seberapa, misalkan berapa sih aliran permukaan atau genangan di jalan pesantren, kan nggak mungkin kita ngukur volumenya kan, tapi kita lihat dari itunya, kedalaman tuh ketinggian airnya itu berapa senti, berapa mili, baru dikalikan dengan luasan, itu jadinya volume, ya kan. Makanya kenapa hujan di sini dinyatakan dalam satuan kedalaman hujan, ya, bukan jumlah tapi satuan milimeter per tahun. Berarti kalau diukur itu kedalamannya tuh 2500 mm selama 1 tahun itu deh kedalaman hujannya. Ya. Kemudian setelah itu kehilangan karena tampungan atau cekungan kita lambangkan dengan S, 200 mm per tahun. Ditanyakan berapakah debit? Debit rata kita lambangkan dengan Q besar. Ya. Debit rata tahunan dalam satuan meter kubik per detik. Berarti kalau di sini satuannya awalnya milimeter per tahun, maka nanti kaitannya dengan luasan gitu ya. Pertama, kita akan menghitung kedalaman limpasan. Dapat dari mana rumus ini? Yang tadi. Ya, ada kedalaman limpasannya. Kita lambangkan dengan Q kecil, ya. Bukan Q besar. Oh, nggak ada di sini ya, tapi ini adalah kita ingin menghitung selisih antara air yang masuk dengan air yang keluar. Apa bedanya nanti Q ya dengan Q besar? Kalau Q besar itu kan debit, kalau Q itu kedalaman limpasan itu kedalaman genangannya. Ya, supaya tahu selisih yang air yang masuk dengan air yang keluar. Maka rumusnya adalah kita cari tahu, berarti kalau P itu menyebabkan air masuk atau air keluar? Masuk, maka nilainya positif. Oke, kalau I airnya keluar ya kan, infiltrasi kan berarti air keluar dari danau tadi contohnya, maka dia negatif ya. I kalau di sini G ya, I itu maksudnya seperti G infiltrasi, G outflow nya. Infiltrasi itu berarti Anda bayangkan berarti airnya keluar dari danau, berarti dia negatif juga. Evaporasi keluar dari danau ya, negatif. Perubahan tabungan negatif juga seperti tadi di rumus yang ini. Ya, S itu nah ini negatif. Menyebabkan airnya keluar. Jadi P kurangi I kurangi ET kurangi S. Ketemu ya kedalaman limpasannya itu adalah 550 mm per tahun.
ya. Ini berarti adalah kedalaman limpasan, itu adalah genangannya selama setahun itu adalah 550 mm. Berarti debit per rata tahunannya bagaimana? Kalau debit kesatuannya meter kubik per detik. Di sini ada luasan meter persegi. Sehingga rumus Q besar adalah A besar kali Q kecil. Maka karena ditanyakan menjadi meter kubik per detik, maka kita harus mengubah satuan menjadi meter kubik. Intinya satuan panjangnya itu M, meter ya. Dan waktunya jadi detik. A satuannya apa? Meter persegi. Oke, udah meter. Kita nggak usah ubah, karena udah sama-sama meter. Q satuannya milimeter per tahun. Jadi kita perlu ubah milimeter menjadi meter, kita ubah tahun menjadi detik. Oke? Milimeter jadikan meter berarti berapa? Dibagi 1000, 0,55. Ya. Kemudian tahun jadikan detik berarti 1 tahun berapa hari? 365. 1 hari berapa jam? 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Berarti seperti ini dibagi. Berarti 10 pangkat 9 kali 0,55 dibagi 365. Dikurung ya. Kalau dikurung kayak gini artinya apa? Dia harus diselesaikan terlebih dahulu dalam kurung ini. Baru dia bisa membagi yang di atasnya. Ya, berarti ketemu 17,44 meter kubik per detik. Satu lagi contoh soalnya. Oke. Ini ternyata belum beres. Oke, nanti kita akan kerjakan bersama ya untuk soal nomor 2. Suatu das luasnya 2500 km persegi. Sama seperti tadi, jadikan meter persegi. Oke. Saya cek. Oke. I dan maaf, mempunyai kedalaman hujan tahunan, maka dia apa? P ya. P-nya 2500 mm per tahun. Kehilangan karena infiltrasi dan genangan. Berarti kalau ada kata-kata dan jadi satu dan datanya satu, maka langsung gabung aja. I dan S. Ya. I dan S-nya adalah 1000 mm per tahun. Debit rata tahunan yang terukur adalah 50 meter kubik per detik, berarti besar. Jadi ini kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi diketahui data-data parameternya, kita diminta untuk mencari debit. Sekarang debit diketahui, kita disuruh minta mencari penguapannya. Oke? Maka jawabannya adalah Q sama dengan P. Seperti tadi ya, tinggal sekarang kita cari E nggak diketahui. E sama dengan P kurangi IS kurangi Q. Pindah ruas ya. Nah, sekarang kita mencari tahu Q dulu nih. Q tadi kan rumusnya adalah Q besar sama dengan Q kali A dapat dari mana? Yang ini tadi. Maka Q sama dengan apa? Q besar dibagi A. Nah, ini silakan cari nih satuannya, hati-hati ya. Karena kita ingin mencari Q dalam satuan milimeter ke tahun. Kenapa mesti milimeter ke tahun? Supaya bisa diformulasikan atau dioperasikan dengan rumus yang ini. Karena semua yang lain-lain, P-nya, IS-nya ini, E-nya ini, E yang kita cari itu semua dalam satuan milimeter per tahun. Silakan dicari. Nanti setelah ketemu nilai Q-nya, maka akan masukkan ke nilai E yang di sini. Seperti itu.
Coba ya. Maka E sama dengan P-nya berapa? 2500 dalam bentuk tahun, dah. IS-nya 1000. Nah, nanti silakan Anda cari setelah mendengarkan materi ini. Saya akan tanyakan nanti nilai Q-nya berapa ya. Nah, nanti berapakah nilai Q-nya? Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita selanjutnya akan berdiskusi. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.